Hai, kami dari kelompok 3 akan membuat kegiatan wedding cream. Tapi ada yang beda nih. Apa tuh? Cream. Jadi mari kita buat sedianya. Let's get started. Halo, perkenalkan saya Aisyah Pasuganda Anagara dengan NIM 424011. Halo, perkenalkan saya Fadila Sari Novira dengan NIM 424060. Halo, perkenalkan saya Audi Tansuti dengan NIM 424033. Hai, perkenalkan nama saya Arifah Disapri dengan NIM 42428. Perkenalkan, saya Aprilia Cinta Astuti dengan NIM 424024. Langkah pertama adalah menyiapkan fase minyak yang terdiri dari satil alkohol, asam stearat, dan spen 80 yang dimasukkan ke dalam cawan Petri. Lalu, fase minyak tersebut dipanaskan menggunakan water bath pada suhu yang telah disesuaikan hingga seluruh komponen, yaitu satil alkohol dan asam stearat, melaleh sempurna. Selama proses pemanasan, campuran diaduk secara perlahan agar panas terdistribusi merata dan setiap bahan dapat bercampur secara homogen tanpa mengalami kerusakan akibat pemanasan yang berlebihan. Selanjutnya, lakukan persiapan fase air yang terdiri dari gliserin, Win 80, dan Aquades. Masukkan bahan tersebut ke dalam gelas beker. Seluruh bahan kemudian diaduk hingga tercampur merata dan membentuk fase air yang homogen sebagai persiapan sebelum proses emulsifikasi. Setelah fase minyak dan fase air selesai disiapkan dan masih berada dalam keadaan hangat, kedua fase segera dicampurkan. Fase air ditambahkan secara perlahan ke dalam fase minyak sambil dilakukan penggerusan secara kontinu menggunakan mortar. Setelah terbentuk emulsi yang stabil, natrium benzoat yang telah dilarutkan terlebih dahulu menggunakan Aquades ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam basis foundation. Campuran kemudian dihomogenkan kembali hingga larutan natrium benzoat terdistribusi secara merata di seluruh sediaan tanpa membentuk yellow iron oxide dan brown iron oxide ditambahkan secara bertahap sambil terus dihomogenkan hingga menghasilkan warna yang seragam sesuai dengan karakteristik foundation yang diinginkan. Talkum kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit sambil dihomogenkan hingga tercampur sempurna. Dalam formulasi foundation, talkum berfungsi sebagai bahan pengisi yang memberikan tekstur halus, meningkatkan daya sebar, serta membantu mengurangi kilap akibat minyak berlebih pada kulit.
Yang pertama, uji organoleptis di mana mengamati warna, bau, dan tekstur pada sediaan. Yang kedua, uji pH yang dilakukan menggunakan kertas indikator universal, di mana dilakukan 3.000 kali replikasi. Selanjutnya, uji viskositas. Pasang spindle sesuaikan dengan sediaan, tentukan RPM, kalibrasi alat lalu baca, dan tunggu hingga pembacaan stabil. Dilakukan replikasi 3 kali. Uji homogenitas dilakukan dengan memoleskan sediaan pada objek gelas, amati apakah terdapat partikel-partikel kecil. Uji daya sebar, timbang 1 gram sediaan, letakkan di tengah alat. Tutup dan beri beban, lalu tunggu hingga 1 menit. Setelah 1 menit, ukur diameter secara vertikal dan horizontal, lalu ambil rata-rata untuk mengetahui daya sebar dan lakukan sebanyak 3 kali replikasi. Uji daya lekat, timbang 1 gram sediaan dan letakkan di atas objek gelas daya lekat. Tutup dan beri beban, lalu tunggu 1 menit. Setelah 1 menit, ambil beban, lalu turunkan alat dengan awal waktu 0 detik dan berhentikan waktu ketika beban pada alat jatuh. Lakukan sebanyak 3 kali replikasi. Formulasi teknologi sediaan padat dan cair Prajak untuk memenuhi tugas akhir praktikum FTS-CSP BB Cream untuk Olive Skin. Apa sih yang dimaksud dengan BB Cream? BB Cream, Blemish Balm Cream atau Beauty Balm Cream merupakan sediaan kosmetik berbentuk krim yang merupakan kombinasi antara perawatan kulit, skincare, dan rias wajah makeup dalam satu produk. BB Cream dirancang untuk memberikan manfaat multifungsi seperti melembabkan kulit, menyamarkan noda atau ketidaksempurnaan, meratakan warna kulit, serta memberikan perlindungan tambahan terhadap faktor lingkungan. BB Cream memiliki beberapa fungsi utama karena merupakan produk multifungsi hybrid antara skincare dan makeup, yaitu 1. Lembabkan kulit. Mengandung bahan humektan seperti gliserin yang membantu menjaga kelembapan kulit. Kedua, meratakan warna kulit. Pigmen seperti iron oxide membantu menyamarkan warna kulit yang tidak merata. Ketiga, menyamarkan noda. Dapat menutupi flik hitam, bekas jerawat, dan kemerahan dengan coverage ringan sedang. Keempat, sebagai alas bedak foundation ringan. Digunakan sebagai base makeup sehari-hari yang lebih ringan dibanding foundation. 5. Lindungi kulit. Beberapa BB Cream mengandung sunscreen untuk melindungi dari sinar UV. Keenam, memberikan efek perawatan kulit. Kandungan aktif seperti niacinamida membantu mencerahkan dan memperbaiki kondisi kulit. Berikut formulasinya, di mana terdiri dari formulasi foundation dan dari formulasi foundation tersebut kemudian dilanjutkan untuk formulasi BB Cream. Dan berikut untuk perhitungan formulasinya. Alasan pemilihan bahan. Foundation cream 69,375%. Foundation cream digunakan sebagai basis utama sediaan BB cream karena berfungsi sebagai pembawa bahan aktif dan memberikan efek kosmetik seperti meratakan warna kulit, memberikan coverage, serta
niacinamide pada BB Cream memberikan efek perawatan kulit selain fungsi kosmetik. SOK 23,125%. SOK digunakan sebagai bahan pengisi, filler, dan penyerap minyak dalam formula. SOK memiliki sifat menyerap sebum sehingga membantu mengurangi kesan berminyak pada wajah. Selain itu, SOK memberikan sensasi halus, meningkatkan daya sebar, serta membantu menghasilkan hasil akhir yang lebih mate pada kulit. Cetil alkohol 3%. Cetil alkohol berfungsi sebagai emollient dan pengental dalam sediaan krim. Bahan ini membantu memberikan tekstur krim yang lebih lembut, meningkatkan konsistensi sediaan, serta membantu menjaga kestabilan emulsi. 2. Asam stearat 7%. Asam stearat digunakan sebagai komponen pembentuk basis krim dan pememulsi. Asam stearat dapat membantu menghasilkan struktur krim yang stabil, memberikan kekentalan, serta menghasilkan tekstur yang mudah diratakan pada kulit. Gliserin 15%. Gliserin berfungsi sebagai pembentan yang mampu menarik dan mempertahankan air pada permukaan kulit. Penambahan gliserin membantu mencegah kulit menjadi kering serta meningkatkan kelembapan setelah penggunaan BB cream. Toeon 85%. Toeon 80 dipilih sebagai emulgator fase minyak dalam air (OE) yang membantu menyatukan komponen minyak dan air sehingga menghasilkan sediaan krim yang homogen dan stabil. Span 80 11%. Span 80 berfungsi sebagai emulgator pendamping yang membantu meningkatkan kestabilan emulsi dengan memperkuat lapisan emulgator pada droplet minyak. Kombinasi Toeon 80 dan Span 80 membantu menghasilkan krim dengan konsistensi yang baik. Natrium benzoat 1%. Natrium benzoat digunakan sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan berbasis air sehingga dapat memperpanjang stabilitas dan keamanan penggunaan produk. Yellow iron oxide 0,1% dan brown iron oxide 0,5%. Kedua bahan ini digunakan sebagai pengganti warna untuk memberikan warna sesuai dengan karakteristik foundation BB cream. Kombinasi pigmen membantu menghasilkan warna yang menyerupai warna kulit dan memberikan efek coverage. Parfum 0,5%. Parfum ditambahkan untuk memberikan aroma yang lebih nyaman sehingga meningkatkan penerimaan pengguna terhadap sediaan. Dan yang terakhir, Aquades at 100%. Aquades digunakan sebagai fase air pelarut utama dalam formula untuk melarutkan bahan yang bersifat hidrofilik serta membentuk basis emulsi krim. Dilakukan uji organolaptis yang bertujuan untuk mengamati karakteristik fisik sediaan BB cream meliputi warna, bentuk, aroma, dan tekstur. Sediaan BB cream menunjukkan karakteristik organolaptis yang baik, dilihat dari warna yang dihasilkan yaitu olive skin tone yang memberikan tampilan natural pada kulit. Bentuk sediaan yang homogen tanpa adanya pemisahan fase menunjukkan bahwa seluruh bahan telah tercampur secara merata selama proses pembuatan. Selain itu, sediaan memiliki aroma khas mawar yang harum dan lembut sehingga dapat meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Dari segi tekstur juga, BB cream terasa lembut, halus, dan mudah diaplikasikan pada permukaan kulit sehingga memberikan kenyamanan selama penggunaan. Selanjutnya dilakukan uji pH untuk mengetahui tingkat keasaman sediaan BB cream. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sediaan memiliki nilai pH sebesar 5 pada 3 kali replikasi, sehingga menunjukkan hasil yang konsisten dan stabil. Nilai tersebut telah memenuhi rentang pH yang baik untuk sediaan krim wajah, yaitu 4,5 sampai 6,5, sehingga sesuai dengan pH fisiologis kulit. Selain itu, pH 5 juga membantu menjaga skin barrier, meminimalkan risiko iritasi, serta mendukung stabilitas niacinamide sebagai bahan aktif dalam sediaan.
Selanjutnya dilakukan uji viskositas untuk mengetahui tingkat kekentalan sediaan BB Cream. Hasil pengujian menunjukkan nilai viskositas rata-rata sebesar 37.456,674 pada 3 kali replikasi yang relatif konsisten. Nilai tersebut berada dalam rentang viskositas sediaan krim yang baik, yaitu 2.000 sampai 50.000 S, sehingga menunjukkan bahwa BB Cream memiliki kekentalan yang sesuai, konsistensi yang baik, serta stabil tanpa adanya pemisahan fasa. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui keseragaman sediaan BB Cream. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sediaan bersifat homogen, ditandai dengan tidak adanya butiran kasar, gumpalan, maupun perbedaan warna saat dioleskan pada kaca objek. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh komponen telah tercampur secara merata sehingga distribusi zat aktif seragam. Sediaan lebih stabil dan nyaman saat diaplikasikan. Selanjutnya dilakukan uji daya sebar untuk mengetahui kemampuan BB Cream menyebar pada permukaan kulit. Hasil pengujian menunjukkan nilai daya sebar rata-rata sebesar 5,78 cm pada 3 kali replikasi yang konsisten. Nilai tersebut telah memenuhi rentang daya sebar sediaan topikal yang baik, yaitu 5-7 cm, sehingga menunjukkan bahwa BB Cream memiliki konsistensi yang sesuai, mudah diaplikasikan, dan mampu menyebar secara merata pada permukaan kulit. Terakhir, dilakukan uji daya lekat untuk mengetahui kemampuan BB Cream melekat pada permukaan kulit. Hasil pengujian menunjukkan nilai daya lekat rata-rata sebesar 1,1 detik pada 3 kali replikasi yang konsisten. Nilai tersebut masih berada di bawah standar daya lekat sediaan semi padat yang baik, yaitu lebih dari 4 detik. Hal ini menunjukkan bahwa daya lekat sediaan masih perlu dioptimalkan. Namun, untuk sediaan kosmetik seperti BB Cream, daya lekat yang tidak terlalu tinggi tetap memberikan kenyamanan karena tidak menimbulkan rasa lengket saat digunakan. Sekian dari kelompok 3. Thank you for watching. Bye-bye.